Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang suara serak. Tapi saya mengingatkan Anda untuk like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tonton sampai habis dan bunyikan loncengnya. Saudaraku yang terkasih, mungkin Anda pernah merasakan atau pernah mengalami suatu kondisi suara Anda tiba-tiba serak kemudian hilang atau serak dalam jangka waktu yang lama. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar bersama apa itu suara serak. Suara serak adalah perubahan kualitas pada suara yang bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Perubahan itu sendiri dapat berupa suara yang menjadi parau, lemah, atau sulit untuk dikeluarkan. Kondisi ini menandakan adanya masalah pada pita suara Anda. Suara dihasilkan oleh getaran pada pita suara, yaitu dua cabang jaringan otot yang berbentuk huruf V yang terletak di organ tubuh yang namanya laring. Laring sendiri adalah saluran udara yang berada di antara dasar lidah dan trakea. Saat berbicara, pita suara menyatu dan aliran udara dari paru-paru berhembus sehingga membuat pita suara bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang suara yang melewati rongga tenggorokan, mulut, dan hidung, kemudian keluar sebagai bunyi. Kualitas suara ditentukan oleh ukuran bentuk pita suara, serta kondisi rongga yang dilewati oleh gelombang suara. Perbedaan suara juga tergantung pada besarnya tegangan di pita suara. Makin tinggi tegangan di pita suara, makin tinggi pula suara yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Suara yang serak bukanlah suatu penyakit, melainkan sebuah gejala dari kondisi lain. Meski bukan merupakan kondisi darurat, suara serak dapat menjadi tanda dan kondisi yang cukup serius, terutama jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Apa saja penyebab dari suara serak? Yang pertama adalah laringitis atau peradangan pada laring, yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Alergi yang menyebabkan batuk, bersin, atau postnasal drip sehingga memicu iritasi dan pembengkakan pada pita suara. Postnasal drip adalah tetesan lendir dari ujung hidung bagian dalam ke tenggorokan. Kemudian gastroesophageal reflux disease atau GERD atau laryngopharyngeal reflux yang menyebabkan asam lambung menjadi naik dan mengiritasi tenggorokan, laring, dan pita suara. Kemudian penggunaan pita suara yang berlebihan. Berikutnya yang kedua adalah pertumbuhan jaringan abnormal pada pita suara. Pertumbuhan jaringan abnormal yang jinak pada pita suara seperti nodul, polip, dan kista bisa menyebabkan suara serak. Pertumbuhan jaringan ini umumnya terjadi jika pita suara terlalu sering berkontraksi secara berlebihan. Misalnya karena berbicara atau bernyanyi dengan suara yang keras, berbicara dalam waktu yang lama, berbicara dalam nada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, berbisik, batuk. Selain itu, pertumbuhan jaringan abnormal juga bisa berupa kanker laring atau papiloma yang terjadi akibat infeksi virus HPV. Yang ketiga adalah luka pada pita suara. Luka pada pita suara bisa menyebabkan suara serak. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh cedera dari luar yang mengenai pita suara, penggunaan selang pernafasan untuk operasi atau pemakaian alat bantu nafas atau ventilator. Yang keempat adalah pita suara yang lemah.
Seiring dengan bertambahnya usia, pita suara dapat menjadi lebih tipis dan melemah. Namun, lemahnya pita suara juga dapat terjadi akibat cedera saraf ketika lahir. Seseorang dengan pita suara lemah biasanya memiliki suara yang kecil dan seperti terengah-engah. Yang kelima adalah perdarahan pada pita suara. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengeluarkan suara yang terlalu keras atau secara terus-menerus, sehingga pembuluh darah di pita suara dapat pecah. Yang keenam adalah penyakit atau gangguan saraf. Penyakit atau gangguan saraf seperti penyakit Parkinson atau stroke dapat melemahkan otot pita suara. Selain itu, penyakit saraf langka yang disebut spasmodik dysphonia juga bisa menyebabkan otot pita suara menegang sehingga suara menjadi serak. Siapa saja yang bisa mengalami risiko suara serak? Saudaraku yang terkasih, serak suara dapat terjadi pada siapa saja. Akan tetapi, seseorang yang mengalami kondisi di bawah ini lebih berisiko mengalami suara yang serak. Yang pertama, berusia 8-14 tahun pada anak-anak ya, pada masa pertumbuhan, atau di usia 65 tahun ke atas atau lansia. Yang kedua adalah memiliki kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein atau alkohol, memiliki pekerjaan yang sering berteriak atau menggunakan pita suara secara berlebihan seperti penyanyi atau guru, kemudian mengalami paparan zat yang beracun. Bagaimana gejalanya? Tentu gejalanya adalah perubahan pada nada atau kualitas suara yang dapat terdengar lebih lemah, bergetar, atau parau. Seseorang yang mengalami suara serak juga akan kesulitan untuk mengeluarkan suara. Gejala lain yang menyertai suara serak tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Sebagai contoh, pada seseorang yang terinfeksi virus, suara serak dapat terjadi bersamaan dengan sakit tenggorokan, batuk, dan bersin. Dan kapan Anda datang ke dokter? Lakukan konsultasi ke dokter jika Anda atau anak Anda mengalami keluhan suara serak, terutama jika tidak membaik lebih dari 10 hari. Namun jangan menunda untuk ke dokter jika suara serak disertai dengan gejala sulit bernafas atau menelan, sakit saat berbicara, batuk darah, benjolan di leher, dan suara hilang sama sekali. Untuk mendiagnosenya, biasanya dokter melakukan anamnese, pemeriksaan fisik, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada kaitannya dengan gejala serak suara yang Anda alami. Biasanya beberapa pemeriksaan yang dilakukan adalah laringoskopi, di sini untuk melihat lebih jelas kondisi laring dan pita suara. Yang kedua, kultur usap tenggorokan atau swab test untuk mendeteksi keberadaan bakteri dan virus yang ada di tenggorokan. Kemudian tes darah untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi atau penyakit yang menyebabkan suara Anda serak. Pemindaian dengan rongsen bagian leher atau CT scan untuk melihat kondisi bagian dalam leher dan mendeteksi kelainan di area tersebut. Berikutnya adalah biopsi untuk memastikan jika pada hasil pemeriksaan laringoskopi ditemukan pertumbuhan jaringan yang mencurigakan. Bagaimana pengobatannya? Banyak minum air putih. Upayakan sebanyak 2 liter per hari, mengistirahatkan pita suara selama beberapa hari dengan mengurangi bicara dan tidak berteriak, tapi juga tidak berbisik-bisik. Berikutnya adalah menghindari konsumsi minuman berkafein atau beralkohol, tidak merokok, dan menghindari paparan asap rokok. Menghindari faktor-faktor pemicu alergi atau iritasi pada pita suara, misalnya dengan memakai masker, menggunakan alat pelembab udara untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka sehingga mempermudah pernafasan, mandi air hangat,
Jika dalam 1 minggu suara Anda tidak membaik atau malah suara menjadi hilang, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Demikian cara-cara kita untuk mengatasi suara serak yang kita derita. Berikutnya Anda bisa lanjutkan nanti menonton di part 2 tentang beberapa pengobatan yang dapat dilakukan berdasarkan penyebab dari seraknya suara Anda. Terima kasih, Tuhan berkati.